fokus aja dulu di satu usaha, pelajari, dalami, kemudian kerjakan dengan hati yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Reza Rafsanjani, umur 27 tahun. Latar belakang saya, pendidikan saya itu saya berkuliah di Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Konsentrasi saya itu pemasaran. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya saat ini memiliki seorang istri yang insya Allah selalu mendukung dan mensupport apapun yang saya kerjakan. Bisnis yang saya kerjakan saat ini adalah barber keliling atau barber home service, yang saya namakan itu Eja The Barber Shift. Kenapa namanya The Barber Shift? Itu karena barber itu kan tempat cukur rambut, dan shift itu artinya berpindah-pindah. Jadi The Barber Shift artinya barber yang berpindah-pindah. Jadi pangkas rambut saya ini memang saya itu konsepnya itu menjemput bola, datang ke rumah-rumah. Saya memulai usaha ini sejak 2018. Kenapa saya fokus ke usaha mencukur rambut? Karena memang basic orang tua saya itu atau ibu saya itu adalah seorang hairstylist perempuan di salonnya sendiri. Jadi dunia mencukur itu memang bukan hal yang baru lagi bagi saya. Namun sebenarnya basic mencukur sendiri waktu itu saya belum punya, tapi memang ada passion dari diri sendiri atau minat dari saya sendiri untuk usaha mencukur rambut. Di Jambi sendiri memang belum ada, maksudnya belum banyak barber yang konsepnya itu keliling atau datang ke rumah-rumah. Tapi kalau untuk di kota-kota besar itu sudah banyak, tapi kalau untuk di kota Jambi sendiri itu belum banyak. Maka dari itu ide saya muncul untuk memulai bisnis ini. Pada awalnya 2018 akhir saya mulai belajar mencukur rambut secara otodidak. Pada saat itu saya membeli mesin cukur atau clipper seharga 200 ribuan. Kemudian saya belajar sendiri, tutorial by YouTube. Saya aplikasikan ke saudara-saudara, sepupu, dan teman-teman yang bersedia untuk rambutnya menjadi uji coba. Kemudian, alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, saya sedikit mulai bisa mencukur. Saya beranikan diri untuk mempromosikan usaha saya, yaitu barber home service. Alhamdulillah pada saat itu ada beberapa orang yang mau mencukur rambutnya di rumah. Kalau untuk customer sendiri, dulu memang masih sekitaran teman-teman yang saya kenal. Kemudian mulai beranjak ke orang umum. Untuk promosi sendiri itu saya lakukan itu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook. Untuk cara pemesanan sendiri itu saya itu untuk saat ini masih melalui WhatsApp. Kemudian harapannya nanti ke depannya mungkin bisa melalui aplikasi sendiri.
Untuk customer sendiri itu rata-rata dari anak-anak, baby, bayi, remaja, hingga orang tua. Kalau untuk baby sendiri itu saya bedakan peralatannya karena supaya steril ya, supaya tidak bercampur antara peralatan untuk orang tua dan untuk anak bayi. Kalau untuk tarif sendiri itu, kalau dulu pertama kali yang saya ingat itu saya ke rumah-rumah itu masih 25.000. Alhamdulillah sekarang kalau untuk rumah-rumah itu 50.000. Saya tidak membedakan antara bayi, remaja dan orang tua, karena kalau untuk rumah-rumah itu saya ambil ratanya aja itu 50.000 karena ada ongkos perjalanannya. Kemudian selang beberapa waktu ada juga teman-teman yang pengen mencukur di rumah saya. Awalnya saya mencukur di depan teras supaya nyaman. Saya bikinlah warung cukur yang saya namakan warung cukur eksotik. Jadi memang warung cukur ini khusus untuk teman-teman yang pengen datang ke rumah. Jadi kalau konsepnya, kalau saya lagi sepi order, lagi tidak ada orderan untuk nyukur di Barber Home Zephyr atau nyukur keliling, saya stay-nya di warung cukur. Kenapa saya namakan warung cukur? Memang karena tempatnya masih kecil ya, masih kecil. Terus ini saya sekat dari ruang tamu, ukuran sekitar 1,5 kali 1 meter. Tapi insya Allah nyaman lah, nyaman yang mau cukur di sini. Kalau untuk cukur di warung cukur itu harganya 25.000 untuk dewasa, kalau untuk anak-anak itu 20.000. Kalau perkembangan usahanya dari awal memang customer saya itu mulai ada itu karena dari ini juga, pemasaran dari mulut ke mulut, dari yang sudah saya cukur sebelumnya itu merekomendasikan ke temannya gitu, seperti itu. Saya cukur anaknya, kemudian yang saya cukur itu biasanya di-upload di sosial media, kemudian temannya, sahabatnya itu melihat, jadi ikut mencukur juga, seperti itu. Kalau dari dulu sampai sekarang itu, awal-awal memang saya keliling dengan peralatan yang yang clipper yang saya beli di awal tadi, yang sekitar 200 ribuan, dengan dengan gunting yang saya beli sekitar 150 ribuan. Alhamdulillah sekarang perlahan-lahan mulai saya tambah peralatan, equipmentnya, mulai dilengkapkan peralatan untuk mencukur. Untuk yang baby dipisahkan alatnya, dibedakan. Untuk orang tua itu dibedakan. Kemudian kalau untuk kesterilan alat itu insya Allah setiap pekan tuh peralatan selalu saya bersihkan, kayak sisir tuh selalu saya cuci, sepatu clipper selalu saya cuci. Kemudian untuk clippernya sendiri itu saya bersihkan terus, insya Allah disemprot juga sama disinfektan. Kalau untuk saya pakaikan neck trip kepada customer supaya cap untuk alas rambut itu supaya nggak bekas customer yang sebelumnya. Jadi keringkatnya itu nggak terkena sama customer yang lain. Untuk pelayanan, menyesuaikan apa keinginan customer, model apa yang customer inginkan itu sesuai dengan
yang saya kerjakan, seperti itu. Intinya mensinkronisasikan apa yang mereka inginkan dengan apa yang saya kerjakan, seperti itu. Misalnya ada customer yang pengen rambutnya seperti ini, model seperti ini, itu saya komunikasikan. Misalkan kalau memang tidak cocok, saya bilang ini tidak cocok, atau saya rekomendasikan ke model yang lain, seperti itu. Tantangannya, kalau untuk tantangan sendiri, biasa kalau untuk keliling-keliling itu cuaca ya. Kalau cuaca itu lagi hujan, biasanya itu kita tunda dulu, atau kita alihkan ke waktu yang lain. Kemudian, kalau untuk nyukur bayi itu lumayan ini ya, lumayan susah-susah gampang. Yang penting sabar aja. Kalau nyukur bayi itu harus sabar. Kalau suka dukanya sendiri, kalau saya pribadi tidak ada ya. Bukannya, maksudnya kalau ada sesuatu yang menghalang seperti tantangan yang menghambat di jalan, itu tidak saya jadikan sebagai keresahan, tidak menjadikan mood saya turun. Tapi itu dijadikan motivasi untuk tetap semangat dalam bekerja, seperti itu. Motivasi saya untuk teman-teman yang ingin buka usaha, kalau bisa itu fokus satu usaha aja dulu, fokus, jangan terlalu banyak cabang usaha, fokus saja satu. Kita dalami, kita pelajari usahanya. Kemudian kalau memang sudah besar atau sudah sukses, itu nanti mungkin bisa kita kembangkan lagi ke usaha yang lain. Tapi kalau saya pribadi, saya pengennya orang kenal, misalnya si Eja itu, ya udah dia tuh tukang cukur gitu. Jadi orangnya tahu kita itu tukang cukur. Kalau untuk mengembangkan usaha lain itu mungkin kalau sudah ke depannya sudah besar atau sudah meluas usahanya, baru kita bisa kembangkan yang lain. Intinya fokus aja dulu di satu usaha, pelajari, dalami, kemudian kerjakan dengan hati yang ikhlas. Cita-cita ke depan, pastinya saya ingin punya ini juga ya, pengen punya partner untuk bekerja sama, baik di barbershop ataupun yang untuk keliling ya. Maksudnya saya pengen juga punya komunitas atau punya karyawan yang ikut menjalankan usaha seperti saya itu. Saya berharapnya ke depannya berkembang, memiliki tempat yang lebih besar dari sekarang, atau lebih nyaman, kemudian pelayanan yang lebih maksimal lagi, yang lebih terbaik lagi lah pokoknya untuk pelayanan kepada customer. Untuk kontak person, bagi teman-teman yang ingin mencukur rambut di rumah itu bisa hubungi saya. Saat ini mungkin masih melalui WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya itu 0822 5878 2705. Kalau ingin lebih tahu lagi tentang Eja The Barbershop, itu bisa follow Instagramnya itu Eja The Barbershop. Kalau untuk Facebook itu Reza Rafsanjani. Kalau untuk cara booking, saya sarankan untuk sehari sebelum waktu mencukur itu di bookingnya sehari sebelum waktu mencukur, karena kalau terlalu mepet itu biasanya tidak terhandle, atau kalau dadakan itu agak susah. Jadi sebaiknya paling lambat itu 1 hari sebelum waktu mencukur. Jadi tinggal hubungi aja lewat WhatsApp atau telepon ke 0822 5878 2705. Jadi bagi teman-teman yang ingin datang langsung ke warung cukur juga bisa, itu langsung aja datang ke
alamatnya di Kompleks Setianegara, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, tepatnya depan rumah RT 03. Itu ada bedeng nomor 2. Cari aja, ada itu pelangnya, Warung Cukur Eksotik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini mungkin dari awal. Jika ada yang belum jelas, langsung saja hubungi ke nomor saya. Terima kasih juga untuk tim Iza TV yang sudah berkenan datang ke tempat saya, mau meliput saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.